Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di rumah Tennessee. Semoga teman-teman baik-baik saja tanpa halang dan rintangan, dan diberikan rezeki yang halal, yang berkah, dan yang banyak. Amin amin. Oke, kesempatan kali ini rumah Tennessee ini kedatangan mesin kipas lagi merek Miyako. Di sini keluhannya mati total juga. Ya, namanya kipas sering mati total memang. Kalau sudah tidak mau menyala katanya mati total. Apakah itu dengung atau tidak ya nggak tahu. Intinya cuma kata pelanggan itu mati total. Dan setelah itu saya coba cek, sediakan multitester di skala 200. Di skala 200 kita coba multitesternya, atau di skala buzzer. Oke, kita cek. Di sini mati. Untuk di skala buzzer tidak ada resistansi sama sekali. Coba saya cek juga di skala 200K, tidak ada resistansi sama sekali juga. Berarti permasalahan ini ada di bagian dinamonya atau lilitannya. Dan juga saya coba cek di bagian fuse. Biasanya kalau Miyako itu warna biru untuk fuse, untuk setrum langsung. Saya cek juga mati. Untuk bagian fuse mati. Dan juga saya cek di bagian as ini sudah keras, sangat keras. Jadi kemungkinan ini pertama awal masalahnya gara-gara ini as seret, dibiarkan tetap dinyalakan, akhirnya fuse mati karena terlalu panas, dan akhirnya lilitan korosi karena terlalu panas juga. Oke, setelah itu kita coba bongkar, cek dulu apa permasalahannya, kita cek. Oke, kita bongkar dulu semuanya. Untuk baut-bautnya kita bongkar, kita lepas untuk mengecek. Oh, ini ada lilitan yang keluar. Apa ini permasalahannya? Oh, gawat, kayaknya ini gawat. Oke, intinya kita usaha saja. Soal sukses atau tidaknya tergantung rezekinya kita nanti. Oke, sekarang saya buka. Ada lilitan yang keluar. Ini kenapa dan bagaimana? Dan kenapa bisa? Cek. Biasanya kipas Miyako itu terkenal tangguh kalau yang merek-merek lama atau Miyako yang model lama, kecuali yang model sekarang. Oke, kita lepas untuk asnya. Setelah itu untuk biar tidak berantakan untuk bagian lilitannya, karena di sini ada lilitan yang keluar sudah. Ini ada lilitan yang keluar. Jadi kita lepas pelan-pelan. Kita potong bagian sini saja. Ini bahaya soalnya. Bahaya kalau tidak dengan cara kayak gini, bahaya soalnya. Itu kita dorong masuk ke dalam. Oh, habis semua. Aduh, dah. Kalau sudah kayak gini, gimana caranya? Ini sudah hancur, putus semua. Oke, semoga bisa. Kita usaha, semoga bisa. Kita potong dulu bagian ini. Kita masuk ke skema nanti. Kalau sudah seperti ini, masuk ke skema. Kita putus semua. Ini kemungkinan kena tarik. Kemungkinan kena tarik sama orangnya ini. Jadi putus semua untuk lilitannya.
Kita terus telusuri apa permasalahannya ini. Oke, setelah saya periksa semuanya, saya buka. Ini tadi kena gores sama pisau. Ya, alhamdulillah cuma sedikit, tidak terlalu parah. Oke, setelah saya cek, terus saya cari yang putus di mana, ada di mana saja. Ini saya cek, saya periksa, tidak kelihatan semua bagian yang putus. Ini satu cuma ada dua yang putus yang ketahuan. Oke, setelah itu kalau sekiranya bikin root, kita cek, cari bagian starting mana dan bagian running mana. Kita cek satu-satu. Ini ada 3 kabel. Ini 3 kabel yang satu jalur, satu lintasan, 3 kabel. Berarti yang di dalam ini adalah starting. Berarti yang di luar adalah starting. Maaf, yang di dalam ini adalah running, yang di luar adalah starting. Ini starting, ini running. Karena yang melintas ini yang di dalam ke sini 3 kabel atau 3 lilitan. Berarti ini running. Ini running. Ini juga 3. Ini 3. Pasti 3 semua yang di dalam. Terus di sini juga 3. Nah, kita cek. Setelah ketahuan ini adalah running, kita mencarinya di bagian ini dan di bagian ini. Berarti ini starting. Kita cari startingnya keluar di mana. Kita pisahkan di sini karena pasti ada di bagian ini. Caranya kita pisahkan, kita dorong saja, kita masukkan obeng kayak gini. Setelah itu kita cari, terus kita cari satu-satu. Ini dapat 1. Ini dapat untuk bagian ini starting. Berarti ini kita luar juga begini biar ketahuan. Ini running ada di dalam. Ini ada di dalam running. Ini yang kanan. Kita cari yang kanan, ini yang kiri. Ini yang kanan, ini yang kiri. Kita cari satu-satu. Ini satu juga. Oke, kita sediakan pinset kayak gini. Kita cari. Ini dapat 1. Karena dari segi lilitan ini untuk running ada 3 speed yang harus kita dapatkan. Sebelah kiri 3, sebelah kanan harus 3 juga. Karena 3 lilitan yang melintas yang sebelumnya saya kasih tahu tadi,
itu ada 3 lilitan yang melintas, berarti dari jalur kiri 3 juga yang melintas, dari jalur kanan 3 juga yang melintas, akhirnya keluar kanan 3 kiri 3. Nah, itu yang kita cari, 3 lilitan yang keluar. Jadi kalau dapat 3 lilitan berarti antara kiri 3 dan kanan 3, berarti kita sudah bisa untuk membaca skemanya. Kalau sekiranya kita tidak dapat untuk yang 3, masih belum bisa untuk dibaca skema. Jadi kita harus cari 3 kanan dan 3 kiri. Jadi untuk running dan untuk starting 1 kanan 1 kiri. Jadi jumlahnya semua itu 8. 8 kanan, 4 kanan, 4 kiri, berarti 8 semuanya. Jadi kita harus cari semua lilitan yang sudah putus tadi itu. Dalam mencarinya kita harus sabar, harus teliti, dan juga harus pelan-pelan karena lilitan ini sangat kecil, tidak besar seperti punyanya mesin cuci. Jadi kita harus sabar, teliti dan sangat teliti, dan harus pelan-pelan. Nanti mungkin di belakang saya akan kasih teorinya atau saya gambarkan caranya, biar teman-teman juga ngerti bagaimana untuk mencari starting dan running seperti itu. Oke, setelah ketemu kayak gini kita periksa lagi apakah ini masih menyambung. Takutnya masih ada yang putus di bagian starting atau entah itu di bagian running. Ini bagian starting, ini bagian starting juga, dan ini bagian running. Oke, kita cek dulu. Biar tambah dekat saya kasih tatakan. Oke, saya kasih tatakan kayak gini. Setelah ketemu kita singkirkan, kita rapikan kembali yang ini yang sudah di obok-obok tadi, obok-obok. Kita cek di bagian kapasitor, kita bakar sedikit. Setelah itu kita kerok apakah ini menyambung atau tidak bagian starting. Kita menggunakan tester skala apa saja untuk mengetesnya. Oh, itu menyambung. Ada, mungkin teman-teman lihat. Itu ada resistansi 06. Setelah itu untuk starting aman, tidak ada yang putus lagi. Sekarang untuk bagian running kita cari. Kita bakar, kita kelupas. Yang ini kita kelupas juga, bakar dulu. Setelah itu kita cari satu-satu apakah menyambung atau tidak. Cari satu-satu dulu. Sini kayaknya nggak ada yang menyambung, coba di bagian ini. Oke, saya ubah skalanya, saya ubah.
Kita kerok sampai kelihatan tembaganya. Kalau nggak kelihatan tidak akan bisa dicek. Kita cek dulu, cari satu-satu. Ini tidak ada yang nyambung. Ini tidak ada yang nyambung. Ini menyambung. Ini nyambung sama yang ini. Terus yang ini tidak ada. Yang ini ada. Yang mana ini? Berarti dengan yang ini. Dengan yang ini menyambung. Ini juga menyambung. Terus yang ini tidak menyambung. Apakah ada yang putus atau tidak? Kita coba kerok lagi. Tuh, bagian ini kita kerok juga. Coba lagi. Tidak ada. Berarti ini ada jalur yang putus. Oh, ini tawan sudah. Satu. Ini ada yang putus. Ini. Oke, ini ada satu yang sudah nonjol. Ini lebih satu. Ini ada 4. Ini ada 1. Sebenarnya ini biasanya ada 3. Ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 lilitan. Kemungkinan ini satu jalur. Mana satunya? Ini. Kita coba mana yang tidak menyambung tadi dan mana yang menyambung. Kita coba lagi. Kita cari dulu. Seperti ini menyambung. Ini terpakai, bisa. Ini bisa. Setelah itu yang ini kita coba. Ini menyambung. Ini menyambung dengan ini. Berarti tinggal 2. Ini 2. Ini coba kita cek. Ini tidak menyambung. Tidak menyambung. Kemungkinan ini yang putus. Karena ini yang tidak menyambung sama ini, atau bagian ini yang putus, atau yang ini sambungan dengan ini. Kita coba dulu, kita sambungkan menggunakan kabel.
Ini kita kerok dulu. Kita kerok kayak gini. Setelah itu kita sambungkan kabel. Setelah itu kita sambungkan dengan salah satu yang ini yang tidak menyambung tadi. Setelah itu kita coba lagi. Kalau sudah tersambung kayak gitu, kita coba apakah ini menyambung atau tidak. Ini sudah menyambung. Tuh, sudah ada resistansi. Berarti ini arahnya ke sini. Jadi ini sudah menyambung. Oke, mantap. Setelah itu kita cuma baca skema saja. Ini kita sambungkan kembali. Kita sambungkan. Kita perpendek kabelnya. Kayak gini. Setelah itu kita sambung lagi. Setelah itu kita solder dulu. Oke, setelah setelah disolder, rasa sudah cukup. Kita bungkus untuk menjaga keamanan. Kita bungkus. Setelah itu kita panaskan ini dulu. Setelah itu satunya kita sambung. Bungkusnya dulu kita pasang. Baru kita sambung bagian yang ini. Untuk sambungan tembaga, walaupun nggak dikasih di dalam, itu tetap bagus karena tembaga bisa disolder. Setelah tersolder kayak gini, rapikan, baru kita bungkus lagi untuk yang sebelahnya. Bungkus kayak gini rapi mungkin. Setelah itu kita rapikan. Untuk sisanya kita rapikan biar tidak kena as nanti ketika nyala. Nah, ini yang 3. Untuk yang ini yang 3. Ini starting,
Ini starting. Ini bukan. Nah, setelah itu kita lanjut pada pembahasan untuk membaca skema. Untuk membaca skema, kita siapkan kertas biar tidak lupa. Oke, sekarang kita membaca skema. Kita arahkan pada skala buzzer. Kita cari, tulis dulu untuk starting berapa. Untuk starting 461. Starting S, starting 461. Lihat lagi, takut lupa, takut salah. (61). Setelah itu starting sudah ketahuan. Untuk speed sekarang kita cari yang nyambung. Nah, ini nah dulu kita pisahkan. Ini terbaca 148. Ininya jangan sampai lupa. Starting 1 148. Ini 148. Terus setelah itu cari lagi. Ini 211. Kita taruh ke sini biar tidak lupa. S2 211. S1 ini, S2 ini. Sedangkan yang terakhir terbaca 152. Untuk lebih pahamnya, kalau urusan kayak gini skemanya itu di video saya sudah ada. Untuk kipas Miyako sudah ada. Namun ini karena biar tidak terlalu panjang, saya singkat saja. Ini 1 tadi, 2, 3. Sekarang pembuatan skemanya, lilitannya, karena ada 4 lilitan. Yang paling besar pertama starting terbaca 461. Terbaca kedua, starting kedua yang ini terbaca 211. Terus yang kedua ini yang kedua. Terus setelah itu terbesar yang ketiga adalah 152 yang ini 152. Setelah itu yang ini 148. Cara menggabungkan ini kan yang pertama tadi sama yang di dalam, ini yang kedua, ini yang ketiga. Ini kiri kita gabungkan, kanan kita gabungkan dengan kiri. 461 kanan kita gabungkan 152 kiri. Kanan ini gabung dengan 152 kiri. 152 kiri berarti yang ini yang terakhir tadi. Starting gabung dengan itu, tapi tidak nyampe. Kita sambungkan lilitan yang ini. Oke, 461 yang ini kita gabung dengan 151, 52 yang terakhir 3 kiri. Berarti ini kiri, ini kanan. Digabung ini
ini dengan ini. Untuk bagian speed nanti kita atur di bagian saklar untuk kecepatannya, karena di sini kebetulan ini cuma mengambil bekasnya saja dari sisa tadi yang putus. Setelah itu ini sudah. Baru yang ini kita 150 kanan gabung 148 kiri. 150 kanan, 52 kanan. Kanan yang ini gabung dengan 148 kiri. 148 kiri, yang ini kiri. Berarti ini yang nomor 2. Kita gabung dengan yang ini. Kita ambil lagi satu lagi. Kita gabung dengan yang ini. Untuk cara skemanya biar tidak salah sambung. Ini karena sudah paham saja. Setelah itu ini 148 kiri, kanan 148 kanan, kita gabung dengan 200. 148 kanan ini, yang ini tadi ya, yang ini gabung dengan 200, berarti gabung dengan ini. Gabung dengan ini. Sip. Berarti ini sama starting. Oh, ini salah. Jadi 148 kanan, ini kanan masuk dengan 211 kiri. Ini 211 kiri ini. Jadi caranya seperti ini. Mulai depan diurut. Kalau sudah ketahuan 400 dulu. Setelah itu paling besar kedua 200. Letakkan dia paling atas. Besar ketiga 152, besar keempat 148 terakhir. Dan setelah itu caranya dari 400, maaf di sini rame karena banyak orang tamu lagi main sama teman-teman. Banyak teman-teman datang ke rumah saya, jadi rame, ada yang main di depan itu. Jadi maaf kalau ada bising sedikit. Jadi 461 digabung dengan 152. Setelah itu untuk kanan, ini kanan. Ini kanan 461 kanan. Untuk bagian kanan digabung dengan kiri 152. Setelah tergabung kayak gini, ini jadi speed. Ini jadi speed 3. Setelah itu yang kiri sudah, kanan sekarang pindah 152 kanannya. Kanannya digabung dengan 148 kiri. Jadi nomor 2 speednya 148. Yang kanan digabung dengan yang kiri 211. Jadi speed 1. Yang di sini jadi kapasitor. Di sini jadi kapasitor. Setrumnya ambil dari sini, kita setrum fuse V setrum. Untuk colokan kita masuk ke sini satunya masuk ke speed. Carikan ini speed 1, speed 2, speed 3. Seperti itu untuk cara skemanya. Namun kalau kurang paham, maaf kalau kurang paham, ada di video sebelumnya ada skemanya. Namun untuk
perapian. Untuk bagian lilitan ini saya tidak akan videokan, saya langsung ke setelah diikat nanti. Oke. Terbungkus kayak gini ya, walaupun nggak rapi-rapi amat ya, karena penyebabnya banyak putus. Kita coba kita singkirkan dulu yang ini, kita singkirkan, kita cek di bagian yang ini dulu, bagian as depan sama as belakang. Kita bersihkan pakai bensin, kita siram bagian asnya kayak gini. Supaya bagian as tidak kena banyak kotoran lagi. Setelah itu untuk yang belakang aman, bersih. Nah, baru kita coba pasang untuk bagian bungkus belakang dulu. Kita masukkan kabelnya kayak gini sesuai tempatnya. Kita masukkan seperti ini untuk bagian kapasitor. Setelah dipas, kita pasang yang bagian belakang. Nah, baru kita baut. Baru kita baut seperti ini, satunya baut. Ini cuma satu saja kita baut, kanan kiri, wis 2 saja untuk percobaan. Setelah itu kita ketok biar lancar ininya, asnya kita ketok biar lancar untuk bagian as. Setelah itu kita tes pasang bagian kapasitor. Untuk kapasitornya kita lepas dulu. Lah kosong bahaya aku tak masuk. Ini udah kosong aku tak masuk. Setelah itu kita pasang kapasitornya. Satunya juga kita pasang. Baru ini kita pasang di kapasitor untuk mencari kanan kirinya. Jadi kalau bimbang teman-teman untuk kanan kirinya, kita cari di kapasitor saja, nggak apa-apa disambung di luar. Ini solusi bagi teman-teman yang lagi cari cara untuk tanpa bongkar pasang ketika fuse mati. Jadi caranya kita yang biru langsung sambungkan ke sini, ke kapasitor. Setelah itu kita lupas yang ini. Nah, kita ambil speed 3 atau speed 1. Oke, kita sediakan colokan untuk setrum langsungnya. Ini masuk ke sini,
Setelah itu kita pasang, kita coba apakah lihat posisi ini apakah berputar atau tidak. Tahu saya kasih isolasi dulu sedikit biar kelihatan. Oke, setelah itu kita colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sudah menyala. Jadi kipas ini sudah berhasil. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.